Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan perkembangan tasawuf di dunia Islam. Perkembangan tasawuf di dunia Islam. Para ulama tasawuf berbeda pendapat tentang asal-usul penggunaan kata tasawuf. Yang pertama, kata tasawuf dinisbahkan kepada perkataan as-suffah, yaitu nama yang diberikan kepada sebagian fakir miskin di kalangan orang Islam pada masa awal Islam. Mereka adalah di antara orang-orang yang tidak punya rumah, maka menempati gubuk yang telah dibangun Rasulullah di luar masjid di Madinah. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Berasal dari kata suf karena orang-orang ahli ibadah dan zahid pada masa dahulu menggunakan pakaian sederhana yang terbuat dari bulu domba. Dalam sejarah tasawuf banyak kita dapati cerita bahwa ketika seseorang ingin memasuki jalan kedekatan pada Allah, mereka meninggalkan pakaian mewah yang biasa dipakainya dan diganti dengan kain wol kasar yang ditenun sederhana. Tradisi pakaian sederhana dan compang-camping ini dengan tujuan agar para ahli ibadah tidak timbul rasa riak, ujub, atau sombong. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sofi, yang berarti orang suci atau orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Mereka memiliki ciri-ciri khusus dalam aktivitas dan ibadah mereka atas dasar kesucian hati dan untuk pembersihan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa ataupun maksiat. Yang keempat, mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sof, yaitu menggambarkan orang-orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan dalam melaksanakan kebajikan. Berbagai pendapat tentang munculnya dan berkembangnya tasawuf. Yang pertama, pada abad pertama dan kedua Hijriah. Perkembangan pada masa sahabat. Para sahabat juga mencontoh kehidupan Rasulullah yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya semata-mata diabadikan kepada Tuhannya. Perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabat. Ada beberapa tokoh-tokoh ulama sufi tabi'in, antara lain Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufyan bin Sa'id As-Sauri, Daun At-Tai, Syaki Al-Bahi. Pada periode tabi'in, kondisi sosial politik mulai berubah dari masa sebelumnya. Konflik politik yang berawal dari masa Utsman bin Affan itu terus berlanjut, dan muncullah kelompok Muawiyah, Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Sejak awal kekuasaan Bani Umayyah, kehidupan politik berubah total. Mereka mulai menganut sistem monarki. Semua lawan politiknya dikejar kemana-mana untuk dibersihkan. Puncaknya pada peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Yang kedua, pada abad ketiga dan keempat. Perkembangan tasawuf pada abad ketiga. Pada abad ini terlihat perkembangan tasawuf yang pesat, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba memiliki inti ajaran tasawuf yang berkembang masa itu. Pada abad keempat, ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih besar dibandingkan dengan kemajuan abad ketiga. Karena usaha maksimal para ulama tasawuf yang mengembangkan ajaran tasawuf masing-masing. Upaya untuk mengembangkan ajaran tasawuf di luar kota Baghdad. Perkembangan tasawuf di berbagai negeri dan kota tidak mengurangi perkembangan tasawuf di kota Baghdad. Dalam abad ini terdapat kecenderungan dua tokoh, yakni cenderung pada kajian tasawuf yang lebih bersifat akhlak yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang banyak mengkaji soal disiplin diri. Pembicaraannya lebih rinci tertuang dalam karyanya Al-Riyad li Hukuk Allah. Yang kedua cenderung pada kajian tasawuf filsafat dan berbaur dengan kajian metafisika. Pada abad kelima Hijriah, di samping adanya pertentangan yang turun-temurun antara ulama sufi dan ulama fikih, maka abad kelima ini keadaan semakin rawan ketika berkembangnya mazhab Syiah Ismailiyah, yaitu suatu mazhab yang hendak mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Setelah Al-Halaj meninggal, tasawuf filsafat semakin tenggelam, sementara tasawuf sunni semakin mendapat hati masyarakat. Hal ini sejalan dengan keunggulan teologi Asy'ariyah yang sejalan dengan tasawuf sunni.
Tokoh tasawuf yang muncul pada periode ini adalah Abu Qasim Abdul Karim Al-Qushairiyah, penulis Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang mengangkat kerangka teori tasawuf. Pada abad ke-6, 7, dan ke-8 Hijriah, banyak ulama tasawuf yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf abad ini, antara lain Syaihabuddin Abul Futuh Al-Suhrawardi. Beliau mula-mula belajar filsafat dan usul fiqh pada Syekh Al-Iman Majduddin Al-Jilli di Aleppo. Bahkan sebagian besar ulama dari berbagai disiplin ilmu agama luar negeri telah dikunjunginya untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka. Pada abad ke-9, 10, dan sesudahnya, pada masa ini tasawuf sangat sunyi di dunia Islam. Berarti nasibnya lebih buruk dari keadaan pada abad ke-6, 7, dan 8 Hijriah, karena faktor yang menonjol menyebabkan runtuhnya ajaran tasawuf, yakni karena memang ahli tasawuf sudah kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, sebab banyak di antara mereka yang terlalu menyimpang di ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, karena ketika itu penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani sudah menguasai seluruh negeri Islam. Tentu paham-paham yang selalu dibawa dan digunakan untuk menghancurkan ajaran tasawuf yang sangat bertentangan dengan pahamnya. Baik, yang selanjutnya adalah aliran tarekat. Di dalam dunia Islam terdapat ribuan aliran tarekat. Berikut ini beberapa tarekat besar yang ada di dunia Islam. Pertama, tarekat Qadiriyah, didirikan oleh Syekh Abdul Al-Qadir Jailani pada tahun 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi. Ajaran tarekat ini diantaranya adalah taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridha, dan jujur. Tarekat yang kedua adalah tarekat Sadziliyah. Pendiri tarekat ini adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Al-Hasan As-Sadzili pada tahun 593 sampai 656 Hijriah atau 1197 sampai 1258 Masehi. Ajarannya pertama tidak menganjurkan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan profesi dunia. Kedua, tidak mengabaikan dalam menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, zuhud tidak berarti harus menjauhi dunia. Yang keempat, tidak ada larangan bagi kaum soleh untuk kaya raya. Yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat. Yang keenam, tasawuf adalah latihan jiwa dalam rangka ibadah. Tarekat yang ketiga adalah tarekat Syatariyah, muncul pertama kali di India. Penamaan tarekat ini pada tokoh Abdullah Al-Syatari, wafat pada tahun 890 Hijriah atau 1485 Masehi. Tarekat ini mengembangkan pandangan yang membangkitkan kesadaran di dalam hati akan kehadiran Allah SWT dan harus melalui tahap fana. Yang keempat adalah tarekat Naksabandiyah. Pendiri tarekat ini adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naksabandi pada tahun 717 sampai 791 Hijriah atau 1318 sampai 1389 Masehi. Ajaran pokok yaitu tobat, uzlah, zuhud, takwa, qanaah, dan taslim. Yang selanjutnya adalah penyebaran dan pengaruh tasawuf di Indonesia. Di Indonesia, berkembangnya tarekat tidak lepas dari proses masuknya Islam. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Para sufi pertama yang mengajarkan tasawuf dan tarekat di Indonesia ialah Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Samatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkali, dan Syekh Yusuf Al-Makassar. Pengaruh penyebaran tasawuf di Indonesia berhasil membuat kolerasi antara peristiwa-peristiwa politik dan gelombang konversi kepada Islam. Karena semua itu mempengaruhi perjalanan masyarakat Muslim di bagian-bagian lain dari dunia Islam. Teori ini juga berhasil membuat kolerasi penting antara konversi dengan pembentukan dan perkembangan. Itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.